Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Dan apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Oke, sebelum mempelajari pengukuran, besaran, dan satuan, kita cermati dulu peta konsepnya. Dalam pengukuran, kita akan membahas tentang besaran. Oke, besaran serta jenis-jenis besarannya. Berdasarkan arahnya, besaran dibedakan menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Sedangkan berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Selain besaran, kita juga akan membahas tentang satuan. Satuan terdiri dari satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan baku dibedakan ada sistem British, sistem metrik, dan sistem internasional. Ini nanti cakupan yang akan kita bahas bersama. Mari kita mulai. Nah, untuk pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya ini ada anak mengukur meja dengan tangannya atau dengan jengkal tangannya. Nah, ini ada pengukuran massa dengan menggunakan timbangan. Jadi ada besaran, ada satuan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Artinya, di dalam pengukuran, satuan berperan sebagai pembeda atau pembanding. Contoh, lihat peristiwa yang sering terjadi. Ini ada seorang anak akan membeli beras. Berasnya 2 kg. Nah, dari peristiwa seorang anak tersebut yang akan membeli beras 2 kg dapat dijabarkan bahwa besaran yang digunakan adalah massa. Angkanya 2. Satuannya kilogram. Jadi di sini ada beras 2 kg menunjukkan massa, kemudian ada angka, ada kilogram. Nah, di sini sudah mencakup sebuah pengukuran. Alat ukur yang digunakannya apa? Timbangan. Jadi ini nanti konsep-konsep yang akan dipelajari dalam pengukuran. Macam-macam besaran. Besaran ada yang disebut dengan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kemudian ada besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran skalar ada panjang, massa, jarak, massa jenis, kelajuan, energi, dan lain-lain. Sedangkan contoh besaran vektor ada perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Besaran juga dibedakan menjadi dua berdasarkan satuannya, yaitu besaran pokok, merupakan besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran-besaran pokok. Contohnya luas, volume, massa jenis, gaya, dan lain-lain. Macam-macam besaran pokok. Ada 7 macam besaran pokok yang harus kalian pahami. Yang pertama ada besaran pokok panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, watt arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Ini satuan yang digunakan dalam besaran pokok adalah sistem SI atau satuan internasional. Macam-macam besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa saja contohnya? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada luas.
Luas lambangnya A, rumusnya itu diperoleh dari panjang kali lebar, sehingga satuannya adalah meter persegi. Volume, lambangnya V, diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Massa jenis atau rho, lambangnya rho, merupakan massa dibagi volume, sehingga satuannya kilogram per meter kubik. Ada juga gaya. Gaya diperoleh dari rumus massa kali percepatan, sehingga satuannya newton atau sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari macam-macam besaran turunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan. Nah, macam-macam satuan itu apa saja? Nah, kita lihat ada satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya jengkal, depa, langkah, hasta, dan lain-lain. Kemudian ada satuan baku. Satuan baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh setiap orang akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contohnya meter, kilometer, kilogram, jam, detik, dan lain-lain. Ada 3 sistem dalam satuan baku, yaitu sistem British, terdiri dari mil, yard, kaki, dan inci, serta lain-lain. Sistem metris, sistem MKS, meter, kilogram, dan sekon. Selain ada sistem MKS, kita mengenal juga sistem CGS dalam sistem metrik, yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Selanjutnya sistem internasional atau dikenal dengan SI, merupakan satuan baku yang berlaku secara internasional. Meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10, seperti ditunjukkan pada tabel. Tera, simbolnya T, merupakan kelipatan 10 pangkat 12. Giga, simbolnya G, merupakan kelipatan 10 pangkat 9. Kilo, simbolnya K, kelipatan 10 pangkat 3. Penggunaan awalan di depan satuan dasar SI menunjukkan bilangan 10 berpangkat yang dipilih. Misalnya awalan kilo berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Sehingga 1 kilometer akan sama dengan 1000 meter. Jadi, penulisan awalan menyederhanakan angka hasil pengukuran sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak layanan. Dengan adanya sistem internasional ini, kemudian kita mengenal konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Adalah mengubah dari satu satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Contoh, konversikan satuan berikut. 5 km sama dengan detik cm, 0,6 kg sama dengan detik gram, dan seterusnya. Nah, untuk mengkonversikan satuan, kita mengingat kembali tangga satuan. Yang pertama, satuan panjang kilometer, hektometer, degameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau satuan massa berarti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Yang pertama, 5 km dirubah menjadi sentimeter. Dari kilometer turun ke sentimeter, 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 berarti dikalikan 100.000 sama dengan 500.000 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 cm. 0,6 kg, kilogram ke gram, 1, 2, 3. Turun 3 kali 1000 berarti 0,6 kali 1000, 600 gram sama dengan 6 kali 10 pangkat 2. 2 meter kubik ke liter. Ingat 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Kita lihat di sini meter kubik ke desimeter kubik, 1 kali turun maka dikali 1000, 2 meter kubik sama dengan 2000 liter. 70 gram, dari gram ke kilogram, 1, 2, 3 naik 3 dibagi 1000. Jadi 0,07 kg atau 7 kali 10 pangkat min 2 kg. 80 cm persegi ke meter persegi, 1, 2, naiknya 2 tapi pangkatnya 2, maka setiap 1 kali naik dibagi
100 dibagi 100, maka dibagi 10.000, diperoleh 0,008 meter persegi sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Yang terakhir, 54 km per jam diubah ke meter per sekon. 54 km sama dengan 54.000 meter, 1 jam sama dengan 3.600 detik, maka diperoleh 54.000 dibagi 3.600, hasilnya 15 meter per sekon. Alat ukur, ini adalah contoh-contoh alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur satuan. Ada alat ukur panjang, meteran, penggaris, jangka corong, mikrometer, skrup, dan lain-lain. Alat ukur massa, timbangan badan, neraca digital, neraca WHO, cacing, dan lain sebagainya. Sedangkan alat ukur waktu, ada arloji, jam dinding, stopwatch, jam atom, jam matahari, dan lain sebagainya. Alat ukur suhu, ada termometer klinis, termometer badan, termometer ruangan, termokopel. Pengukuran besaran pokok. Yang pertama akan kita bahas adalah pengukuran panjang. Yang akan kita gunakan adalah alatnya jangka corong. Fungsi jangka corong adalah mengukur panjang benda, mengukur diameter luar dan diameter dalam sebuah benda, serta mengukur kedalaman benda. Ketelitian jangka corong 0,01 cm. Bagian-bagian jangka corong kita lihat di sini. Bagian-bagian dari jangka corong ada rahang tutap atas, rahang sorong atas, rahang tutap bawah, rahang sorong bawah, skala nonius, skala utama, dan tangkai ukur ke dalam atau urat kedalaman. Cara pakai jangka corong yang benar. Untuk mengukur diameter luar, tidak disarankan menempatkan benda di bagian ujung. Yang benar adalah menempatkan di permukaan yang standar. Kemudian untuk mengukur diameter dalam, posisi dari jangka sorong juga harus lurus. Menggunakan apa? Rahang sorong yang bagian atas untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan untuk mengukur kedalaman digunakan batang pengukur kedalaman. Cara pengukurannya pun harus lurus atau meletakkan jangka sorongnya harus benar-benar lurus dan tidak miring. Cara membaca jangka corong, perhatikan gambar berikut untuk membaca jangka corong. Yang pertama kamu lihat skala utamanya, kemudian skala nonius, dan cara membacanya yaitu hasil dari ukurannya. Kita lihat yang pertama skala utama. Kita perhatikan di skala utama, kemudian ada angka berapa di depan angka 0, ada angka 2, 1, 2, 3, 4. Pas sebelum 0 ada 2,4, maka ditulis 2,4 cm. Skala noniusnya dilihat yang rahang bagian bawah, yang skala nonius lurus dengan skala utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata lurus di angka 7, 0,07 cm. Maka hasil pengukurannya dijumlahkan 2,4 ditambah 0,07. Hasilnya adalah 2,47 cm. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Berapa nilai skala pada gambar jangka corong di atas? Kita perhatikan angka 0 di bawah ini adalah di skala nonius. Kita lihat skala utamanya, yang di depan ada angka 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, diperoleh skala utamanya adalah 1,5 cm. Kemudian kita lihat skala noniusnya, yang bagian bawah berimpit dengan skala utama. 1 belum, 2, 3, 4, 5, 6 juga belum, 7 belum, yang paling berimpit adalah angka 8. Maka diperoleh skala nonius 0,08. Hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 1,5 ditambah 0,08. Jadi 1,58 cm. Ternyata di sini yang diminta adalah dalam satuan milimeter. Maka kita konversi ke satuan milimeter menjadi 15,8 mm. Yang kedua, mikrometer skrup. Fungsinya mengukur panjang, ketebalan benda, dan diameter benda. Ketelitian mikrometer skrup 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup kita lihat di sini ada ruang ukur tetap, ruang ukur gerak, kemudian
rangka skala tetap dengan silinder tetap, kemudian skala putar dengan silinder putar, kemudian gigi putarnya. Bagaimana cara membaca mikrometer tekuk? Kita lihat di sini misalnya ada boneka berbentuk orang akan diukur berapa panjangnya. Kita lihat di sini skala utamanya ternyata 1, 2, di bawah ada 2,5 mm. Sedangkan skala nonius kita lihat yang berhimpit dengan skala utama 25, 26, 0,26, sehingga hasil pengukurannya adalah 2,76. 2,5 ditambah 0,26, satuannya milimeter. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran benda menggunakan mikrometer tersebut adalah, kita lihat di sini ada mikrometer. Skala utamanya kita lihat 0, 1, 2, 3, 4. Di bawah masih ada berarti 4,5 karena dihitung dari sini adalah 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Skala utamanya 4,5. Kemudian kita lihat skala noniusnya atau skala gesernya 35, 36, 37, 38. Yang berurutan adalah 38 yang berimpit. Maka diperoleh 0,38 mm. Sehingga diperoleh hasil pengukurannya adalah 4,88 mm. Yang ketiga, neraca. Bagaimana cara membaca neraca? Atau bagaimana cara mengukur massa dengan menggunakan neraca? Langkah pertama, kalibrasikan neraca jika posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Setelah itu langkah kedua, meletakkan benda yang akan ditimbang. Langkah ketiga, geser-geser beban geser hingga setimbang. Ini digeser-geser biar setimbang. Setelah setimbang, dibaca hasilnya atau jumlahnya. Misalnya dari pengukuran ini diperoleh hasil pengukurannya seperti gambar ini. Berapakah hasil pengukuran dari benda yang ditimbang tersebut? Kita lihat posisi lengan belakang, paling belakang ini ada 100, kita tulis 100 gram. Posisi tengah 20 gram, posisi lengan depan 5 gram. Maka diperoleh 100 ditambah 20 tambah 5, berarti 125 gram. Ini adalah cara menggunakan atau membaca skala pada neraca Oahu. Pengukuran besaran turunan. Yang pertama kita akan mengukur volume benda. Jika volume bendanya beraturan, untuk mencari volumenya kita cukup melihat bentuk bendanya, kemudian ditentukan panjang ukurannya, dicari volumenya dengan menggunakan rumus matematika. Misalnya kita melihat itu bendanya bentuknya kubus, tinggal kita panjang rusuknya berapa diukur, kemudian dicari volumenya dengan menggunakan rumus volume kubus. Demikian juga kalau bentuknya bola, kerucut, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau volume bendanya tak beraturan, bendanya tidak beraturan, maka bisa digunakan gelas ukur. Kemudian bisa juga menggunakan gelas terpancur dan gelas ukur. Seperti contoh di sini animasi ini adalah batu yang akan diukur dengan menggunakan gelas terpancur dan gelas ukur. Maka dimasukkan batunya ke dalam air. Air yang tumpah inilah yang merupakan volume dari batu yang diukur atau volume benda yang diukurnya. Jadi volume benda sama dengan volume air yang tumpah. Perhatikan gambar pengukuran volume berikut. Hasil pengukuran volume batu tersebut adalah, kalau tadi kita menggunakan gelas ukur dan gelas terpancur, kali ini kita menggunakan gelas ukur saja. Jadi di sini ada batu, air di gelas ukur ini volumenya 60 ml. Kemudian setelah dimasukkan batu ternyata airnya bertambah menjadi 85 ml. Berapakah volume batunya? Volume awal air adalah 60 ml, volume akhir yaitu air ditambah batu 85 ml, maka volume batu adalah volume akhir dikurangi volume awal. 85 ml dikurangi 60 ml, hasilnya 25 ml.
Yang kedua, massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Massa jenis sama dengan massa benda dibagi volume benda. Rho sama dengan M dibagi V. Contohnya, diketahui volume air di dalam gelas ukur 60 cm3. Sebuah kerikil dimasukkan ke dalam gelas tersebut sehingga volume air di dalam gelas ukur naik menjadi 80 cm3. Jika diketahui massa kerikil 250 gram, maka massa jenis kerikil adalah kubik. Pembahasan. Diketahui volume batu sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. 80 kurangi 60 menjadi 20 cm3. Massa batunya 250 gram. Yang ditanyakan adalah massa jenis atau Rho. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Sama dengan 250 dibagi 20 sama dengan 12,5 gram per cm3. Satuan massa jenis bisa gram per cm3 atau kilogram per meter kubik. Selanjutnya yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi menyatakan kepekatan suatu zat di dalam larutan. K sama dengan massa terlarut dibagi volume terlarut. Contoh, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Apa yang diketahui? Kita lihat massa terlarut adalah 20 gram. Volume perlarutnya 2 liter. Yang ditanyakan atau masalahnya adalah konsentrasi larutannya berapa? Maka kita hitung menggunakan rumus K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Sama dengan 20 gram dibagi 20 liter. Sama dengan 10 gram per liter. Demikian pembahasan untuk materi pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, di akhir pembelajaran ini, kamu coba kerjakan evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kamu jawab, ini 5 soal, ada 5 soal, kamu jawab, kemudian nanti jawabannya kamu kirimkan. Nah, demikian tadi uraian dan pembahasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.